Kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk sedikit berbicara tentang bedanya kata kita dan kami. Mengapa ini perlu dibahas? Karena dua kata tersebut merupakan dua hal yang berbeda. Namun kita ketahui banyak orang-orang yang entah tahu atau tidak, entah sengaja atau tidak tepat atau tidak pas menggunakan dua kata tersebut, seolah-olah dua kata itu merupakan dua hal yang sama dan dapat ditukar tempatkan posisi penggunaannya. Sebagai contoh begini, sering saya melihat tayangan berita di televisi. Nah, seorang polisi menangkap atau sedang menyelidiki sebuah kasus. Kemudian polisi tersebut berbicara kepada wartawan. Nah, dalam satu keterangan yang diberikan, kurang lebih kalimatnya semacam ini. Ya, jadi kita sedang mendalami kasus ini secara serius agar pelakunya dapat segera kita ringkus. Nah, kurang lebih pernyataannya seperti itu. Jadi ada penggunaan kata kita. Nah, apakah tepat penggunaan kata kita yang disampaikan oleh pihak polisi tersebut tadi? Nanti kita bahas. Selain itu, banyak juga saya dapati. Sebagai contoh, ketika ada acara gosip, saya menyimak suatu ketika saya mendengarkan artis yang diwawancarai itu menuturkan dengan kalimat demikian. Iya, jadi liburan tahun baru kemarin kita itu menghabiskan waktu di Eropa. Saya terkesan ketika saya berada di Paris. Nah, kurang lebih itu yang disampaikan artis. Penggunaan kata kita, jadi kita menghabiskan waktu di Eropa. Apakah benar, apakah tepat penggunaan kata kita yang disampaikan dalam tuturannya tadi? Satu lagi saya beri contoh. Saya sering mendapati seorang siswa atau banyak siswa itu sering menggunakan kata kita dengan konteks berikut. Contoh, permisi Pak, kita mau mengumpulkan tugas. Nah, permisi Pak, kita mau mengumpulkan tugas. Nah, sesungguhnya tugas itu dikerjakan oleh siapa? Nah, untuk membahas perbedaan penggunaan kata kita dan kami, tentu kita bisa mengacu pada yang namanya KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, kita tidak perlu repot karena sekarang kita bisa memiliki KBBI dalam ponsel pintar kita masing-masing. Nah, kita langsung saja cek dengan cara mengetik di KBBI kitab. Ya, di sini akan muncul ya keterangannya. Pronomina persona pertama jamak yang berbicara bersama dengan orang lain, termasuk yang diajak bicara. Maka jika kita kaitkan dengan tiga contoh yang saya sampaikan tadi, yang pertama yang diucapkan oleh pihak kepolisian saat diwawancarai oleh seorang wartawan, singkat kata yang tadi sudah saya ungkapkan di situ, kita akan meringkus. Penggunaan kata kita di sini tentu saja tidak tepat. Ya, harusnya yang dimaksud polisi di situ kan polisi yang sedang bicara, memberi keterangan kepada wartawan. Yang meringkus polisi tersebut dengan timnya, bukan polisi tersebut dengan pewawancara. Tapi dalam konteks tersebut berarti bisa kita maknai yang meringkus adalah
yang berbicara, si polisi, dengan yang diajak bicara, yaitu wartawan. Tentu saja ini tidak tepat konteksnya. Maka contoh yang kedua juga tidak tepat. Tadi artis sedang diwawancarai dalam acara gosip, ya. Kemudian singkat kata yang tadi sudah saya sampaikan, ya, kita menghabiskan waktu liburan di Eropa. Nah, kita berarti si artis dengan si pewawancara, padahal si pewawancara itu tidak tahu apa-apa. Yang dimaksud artis di situ konteksnya adalah yang dimaksud dia yang sedang bicara dengan suaminya atau pasangannya. Maka penggunaan kita di sini salah, tidak tepat. Seolah-olah yang mewawancarai ikut diajak jalan-jalan juga, menghabiskan waktu akhir tahun di Eropa. Nah, yang ketiga, contoh yang ketiga, apakah sudah betul? Permisi Pak, kita mau mengumpulkan tugas. Padahal yang dimaksud siswa tersebut adalah seorang guru memberi tugas kepada mereka, siswa, para siswa tadi. Kemudian setelah siswa selesai mengerjakan, siswa hendak mengumpulkan kepada guru. Sehingga dia setelah membawa tugasnya, permisi Pak, kita mau mengumpulkan tugas. Kita ingat dari pengertian KBBI, berarti konteksnya di sini yang mau mengumpulkan tugas itu si anak dan si guru, atau tugas tersebut dibuat oleh si anak dan si guru. Juga bermakna bahwa tugas tersebut adalah tugasnya si anak dan tugasnya si guru. Padahal konteksnya tidak. Harusnya yang dimaksud siswa adalah tugas yang dibuat oleh dirinya yang sedang berbicara kepada guru dan kawan-kawannya. Nah, tentu saja ini tidak tepat. Kata kita dalam konteks 3 contoh tadi harusnya diganti dengan kata kami. Apakah benar diganti dengan kata kami? Kita cek arti kata kami di KBBI. Kita ketik saja kami. Ya, nanti akan muncul arti kata kami di sini. Yang berbicara bersama orang lain, yang diajak tidak termasuk yang diajak bicara. Seperti itu. Ya, jadi kalau kata kami maksudnya adalah yang berbicara dengan orang lain tapi tidak termasuk yang sedang diajak bicara. Maka konteks dalam penggunaan 3 contoh tadi harusnya Pak Polisi kurang lebih kalimat dalam wawancaranya yang disampaikan kepada wartawan tidak kita, tapi kami. Maka tadi kata kita langsung saya praktikkan untuk diganti dengan kami. Kami sedang mendalami kasus ini. Tepatnya begitu. Ya, karena kami si yang bicara dengan timnya, bukan dengan si pewawancara tadi. Singkat lagi, contoh yang kedua, si artis tadi. Ya benar, kami memang pada liburan akhir tahun menghabiskan waktu di Eropa. Kami, si artis yang sedang bicara dengan yang mewawancarai, ya. Kami, si artis tadi yang dimaksud kami adalah dengan pasangannya, bukan dengan yang mewawancarai. Kemudian konteks contoh yang ketiga, permisi Pak, kami mau mengumpulkan tugas. Harusnya begitu, karena tugas di situ yang mau dikumpulkan adalah tugas para siswa yang diberikan oleh guru. Ya, bukan kita. Kalau pakai kita berarti guru tersebut juga akan mengumpulkan tugas. Guru tersebut juga mengerjakan tugas. Nah, tentu saja ini salah. Oke, bisa dimengerti kawan-kawan? Semoga kita bisa menjadi benar-benar paham tentang perbedaan penggunaan
kata kita, dan kami. Oke? Kalau sudah tahu, mari tugas kita adalah menerapkan, mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Beranikah kita untuk membiasakan yang benar? Kita tanya kepada diri masing-masing. Terima kasih, semoga ilmunya bermanfaat. Kalau ilmu kecil ini bermanfaat untuk teman-teman, silakan jangan sungkan-sungkan untuk membagikan video ini kepada teman-teman yang lain. Semoga akan terus mengalir keberkahan bagi orang-orang yang berkenan dengan ikhlas menyebarkan kebaikan. Jangan takut berbuat kebaikan. Salam kreatif.